Itulah janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan mengenyangkan kami dan Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir dalam hidup kami, Tuhan. Hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna ini adalah anak hidup. Kami mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita percaya, katakan amin. Di hari Minggu di bulan September, saya percaya bahwa ibadah hari ini bukan hanya ibadah rutinitas yang setiap kali ada pergantian bulan pasti akan ada yang namanya perjalanan kudus, tidak. Tetapi ibadah hari ini adalah suatu ibadah yang akan membuat saudara dan saya bertumbuh di dalam kebenaran firman. Amin. Ya, jadi orang Kristen harus ada suatu pertumbuhan di dalam hidupnya dia. Orang Kristen nggak boleh menjadi orang Kristen yang mandek, tapi harus menjadi orang Kristen yang selalu segera untuk bertumbuh. Dan saya percaya bahwa makanan di tempat ini adalah makanan keras. Ini bukan makanan ringan, bukan makanan snack, no. Tetapi makanan firman di tempat ini adalah makanan yang sangat-sangat keras sekali. Maka itu banyak orang yang tidak cocok dengan mendengar firman apa yang kita bagikan di tempat ini. Saudara, hari ini juga kita akan mengenang ya memori dari adik kita, Claudi ya, yang sudah kurang lebih sekitar 1 tahun ini ya, luar biasa. Masih ingat saat-saat perjalanannya bahwa bagaimana ya keterbatasan dalam hidupnya, tapi Tuhan datang dengan suatu ketidakterbatasan. Maka itu hari ini khotbah saya adalah Jesus Unlimited. Galatia 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, belum tahu Allahnya Allah yang mana. Lalu kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, terus. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, Ya. atau lebih baik, Ya. sesudah kamu dikenal Allah, Ya. bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia Ya. yang lemah dan miskin, Ya. dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, lalu Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, Ya. bulan-bulan, Ya. masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun tertentu. Pak, boleh nggak ibadah penghiburan 1 hari setelahnya? Boleh. 2 hari, Pak? Boleh. 10 hari? Boleh. Pak, 32 hari? Boleh. 1 bulan? Boleh. Setahun? Boleh. 2 tahun? Boleh. 7 tahun, Pak? Boleh. Ibadah penghiburan kapan aja? Yang nggak boleh cuma 1, tiap hari. Kenapa? Pendetanya pasti gempor. Kalau tiap hari ibadah penghiburan, pendetanya pasti masuk angin. Jadi tidak ada urusan dengan hari apapun juga. Ya, banyak orang Kristen hari ini ya ada hari-hari tertentu. Setiap tanggal baik. Amin. Mau tanggal kelahiranmu tanggal 13 pun baik. Mau tanggal kelahiranmu ada angka 4-nya pun baik. Tidak ada masalah. Amin. Kristenan membuat hari ini saudara dan saya tahu siapa Tuhanmu, dan engkau pada waktu engkau sudah meninggal, engkau kemana? Kekristenan bisa memastikan itu. Ya, Lukas 19 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Benar, baik-baiknya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Saya punya jas ungu. Dan kain halus. Kain itu halus. Lalu? Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Sayangnya saya tidak bersukaria dalam kemewahan. Jadi ini bukan saya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ya, dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Lalu? Badannya penuh dengan borok. Badannya penuh dengan borok, kata firman Tuhan. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Iya, betul. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lalu? Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Iya, lalu? Kemudian matilah orang miskin itu. Yes. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Iya. ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Jadi orang miskin yang bernama Lazarus mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu? Orang kaya itu juga mati. Orang kaya juga mati. Jadi orang miskin mau orang kaya tetap pasti akan mati. Betul? Oke, lalu? Lalu dikubur. Lalu dikubur terus? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, Ya. ia memandang ke atas, Ya. dan dari jauh dilihatnya Abraham Ya. dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu ia berseru, katanya, Ya. Bapak Abraham, Ya. kasihanilah aku. Ya. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Ya. dan menyejukkan lidahku. Ya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Iya.
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau Ya. telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Ya. sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dengar baik-baik. Jadi ada dua orang kaya sama orang miskin. Ada orang kaya mati, orang miskin mati juga. Lazarus mati, orang kaya juga mati juga. Tapi ya hebatnya yang orang kaya ini adanya di Gehenna. Ya, yang orang miskin ini, si Lazarus ini adanya di pangkuan Abraham atau yang kita kenal sebagai Firdaus. Saya mau bilang hari ini, coba yang mana yang orang Kristen? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, saya nggak peduli jubah ungunya. Lalu dan kain dan halus, kain halus saya tidak peduli juga. dan setiap hari ia bersukaria. Ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, firman Tuhan bilang bahwa yang ada nama dalam nama kehidupan, di buku kehidupan, dia diselamatkan. Iya. Lukas 10 ayat 20. Jawabannya sederhana. Jawabannya Karena orang kaya nggak punya nama di kerajaan sorga. Namanya siapa? Udin, Ujang, atau Joko? Nggak ada namanya. Tapi Lazarus punya nama. Firman Tuhan bilang, iya. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, Ya. janganlah bersukacita Janganlah bersukacita. karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, terus Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. karena namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di Ya. antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, Iya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari iya, situ kepada kami tidak dapat menyeberang. iya. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, Ya. supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Iya, lalu Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." ya. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ya. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ya, lalu? Kata Abraham kepadanya, Ya. "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang Jadi mati." jelas firman Tuhan bilang bahwa antara kamu dengan aku dan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang ada di bumi tidak bisa connection, tidak bisa berhubungan lagi. Kenapa? Karena terbentang jurang yang sangat luas yang tidak pernah bisa diseberangi lagi. Ini satu kebenaran firman yang kita harus tangkap ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Ya, lalu? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, Yes. suatu tempat kediaman yang kekal, yang Yes. tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, yaitu tubuh kami mengalami kematian, kami pass away. Firman Tuhan bilang, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Dia sediakan tempat kediaman di sorga. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggal di dalam Kristus. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh Ya. karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di Ya. atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya ada masalah, ada problem, sedih, ada air mata, dan lain-lain ya. Selama kita di bumi ini pasti mengalami itu semua. Ya kan hidup kita. Lalu ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Oke, lalu Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. dengan banyak tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan masalah problem atau apapun juga dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun juga banyak tekanan-tekanan di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang bahwa suatu saat nanti kita tidak pernah tahu kapan jika tempat kediaman kami dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat yang kekal, tempat yang abadi untuk saudara dan saya. Itu janjinya dia dalam hidup kita. Supaya Ya. yang fana Ya. itu ditelan oleh hidup. Ya, Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita Ya. untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. amin. Puji nama Tuhan. Saudara jelas sekali bahwa jika tema tempat kediaman kami dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang mulia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang nanti akan meninggal. Sudah ada tempatnya, sudah ada kemahnya, dan saudara tidak akan ditelantarkan. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah buat Claudi bahwa Tuhan sudah menyediakan suatu tempat, suatu kemah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Disediakan tempat supaya apa? Supaya di mana hari ini Claudi ini pernah meninggal. Saya udah bilang bahwa orang Kristen tidak pernah meninggal. Kenapa saya tidak meninggal? Tubuhnya yang meninggal diganti dengan tubuh yang baru, tapi rohnya dan jiwanya
kekal. Tidak pernah ada yang bisa membunuh roh dan juga membunuh jiwa. Yang bisa hanya membunuh tubuh. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Unlimited ya. What is Jesus Unlimited? Siapa sih Yesus Unlimited itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah the Jesus Unlimited. Yesus dengan tanpa batas. Tahu tidak saudara? 3,5 tahun Yesus itu terjebak oleh tubuhnya. Coba kita lihat dulu ya. Yohanes 16 ayat yang 7 sampai ayat 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Ya. adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan bilang bahwa adalah benar. Kalau begitu lebih baik aku pergi saja. Kok aneh sekali, kenapa lebih baik aku pergi saja? Ada kejadian apa sampai Tuhan bilang kalau seperti begini terus, ya lebih baik aku go aja lah, aku pergi aja lah. Karena aku ada di sini nggak ada faedahnya. Aku di sini nggak ada sesuatu yang baik gitu, yang bisa aku kerjakan dengan hal yang luar biasa. Waktu itu Tuhan bilang lebih baik aku pergi saja. Dan 3,5 tahun Yesus pelayanan, dia firman menjadi manusia, yang hidup bersama dengan murid-muridnya. 3,5 tahun di mana Yesus berada, murid-muridnya pun ada. Di sana Yesus bertemu dengan orang kusta. Di sana Yesus bertemu dengan orang buta. Di sana Yesus bertemu dengan para pelacur, orang-orang Farisi atau apapun juga. Dia melayani semuanya, saudara. Tapi saudara, dia bertemu hari ini di Galilea. Dia menyembuhkan orang di Galilea. Di waktu yang sama di Kapernaum, orangnya mati. Kenapa? Karena Yesus ada di Galilea. Yesusnya cuma satu, tubuhnya cuma satu. Waktu itu dia terjebak oleh siapa? Oleh tubuh dia sendiri. Amin. Murid-muridnya nggak bisa diandalkan saat dia ada di Kapernaum. Yang di Yerusalem meninggal. Di Kapernaum ada mujizat, di Kapernaum ada kesembuhan. Yang ada di Yerusalem, yang ada di Nazaret meninggal. Kenapa? Karena Yesus tidak maha hadir, terjebak oleh tubuhnya. Maka itu dia bilang, kamu benar, yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini pergi. Kalau enggak, aku akan terjebak terus. Dan kamu ngikutin aku terus. Aku ke Galilea, kamu ikut Galilea. Aku ke Kapernaum, kamu ikut Kapernaum. Aku ke Yerusalem, kamu ikut ke Yerusalem juga. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Ya. datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ya, terus? Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, Ya. ia sakit ayat dan sangat menderita. Ya, terus? Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, terus? Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Aku sudah membawa murid-muridmu, Tuhan. Suatu saat Yesus bilang sama 12 muridnya, lo ngapain ngingkilin gua terus? Gua mau ke Galilea, lu ada di Galilea. Di Kapernaum ada di Kapernaum. Ada di Nazaret juga. Udah jangan ngingkilin terus lah. Udahlah, saya di Galilea, kamu ada di tempat lain. Pas dilepas, aku sudah membawa kepada murid-muridmu. Ke-12 murid dia sudah bawa. Tetapi mereka tidak ada sembuh. Jadi apa? Harus ke Yesus lagi. Padahal Yesus saat itu lagi pelayanan. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Ya, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mau pergi aja. Kenapa? Karena satu, bahwa dia kagak bisa lihat bahwa orang bukan di Kapernaum 10 orang, tapi orang mati di Galilea 100 orang. Stres dia. Sama itu dia bilang, kalau gitu aku mendingan pergi aja deh. Gitu. Kenapa? Pada waktu aku pergi, aku akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur itu. Coba lihat. Sebab jikalau aku tidak pergi, Ya. penghibur itu tidak akan datang Penghibur kepadamu. tidak akan datang kepadamu. Ya, terus? Tetapi jikalau aku pergi, aku Ya. akan mengutus dia kepadamu. Ya, lalu? Dan kalau dia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, Ya. kebenaran, Ya. dan penghakiman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, Akan terus? kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Akan penghakiman Ya. karena penguasa dunia itu telah dihukum. Ya, lalu? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya. tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ya. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, Yes. sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Yes. tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Yes. Ia akan memuliakan aku, Yes. sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Lalu? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Ya. aku punya. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus atau Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya dalam hidupmu ada Jesus Unlimited. Yesusnya nggak terbatas hari ini. Amin. Kalau dulu terbatas, Yesus khotbah di perahu, habis itu di Kapernaum nggak ada khotbah. Saudara, kenapa? Yesusnya terbatas, tapi sekarang berbeda. Yesus bisa khotbah di Kapernaum, murid-muridnya karena ada Roh Kudusnya bisa berkhotbah juga di Kapernaum.
di Galilea, dimanapun juga. Mengapa? Karena Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita. Jalankan semuanya dengan baik semuanya. Dalam keadaan terbatas pun, dia ingin melayani Tuhan. Amin. Dalam keadaan terbatas dia melayani Tuhan. Apalagi tidak terbatas. Kita enggak. Sakit dikit, aduh, kagak enak. Tuhan tahu yang saya mau. Terus hujan lagi, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Emang Tuhan tuh tahu banget dia. Saya mau ke gereja, nggak jadi. Kenapa? Karena hujannya deras sekali. Baju saya tak lepek semuanya, ya kan? Luar biasa. Tahu? Hari ini layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup itu. Dicari sama bapaknya. Saudara dan saya hari ini juga, kondisimu dan keadaanmu apapun juga, mau kabur-kaburan atau apapun juga, Tuhan cari saudara dan saya pasti. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti cari saudara itu. Kenapa? Karena dia mengasihi. Dia mengasihi luar biasa. Kemarin anak saya minta, "Nih, kok mau beli raket?" katanya. Nah, mereka dingin. Harganya berapa? 300 berapa ya? 45 tuh berapa? Oke kok, ntar aja, tiba-tiba dia udah beli. Saya mikir, gila enak juga jadi anak ya. Bahwa ada apa tinggal bilang aja, "Ih, saya mau beli ini, saya mau beli ini." Tiba-tiba ada gitu. Dia belum tahu bapaknya kerjanya susah. Dan akhirnya, saudara, dia bilang, "Aku sudah beli, Pi." Pas saya dengar, "Aku sudah beli." Mana saya? Saya bilang, "Papi transfer ke Koko." Saya transfer ke kata saya berapa? 350 atau 450. Hati seorang bapak kalau ingin memberikan nggak ngepas. Tapi hati seorang bapak kalau ingin memberikan pasti berlebihan, saudara. Amin. Saya bapak di dunia memberikan, saudara, bisa lebih buat anak saya. Apalagi bapak di sorga, saudara dan saya anak-anaknya, dia kasih yang terbaik buat kita. Kita bilang bahwa, "Pi, saya mau, Pi, supaya saya bisa sembuh." Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan berikan buat saudara, tetapi juga kemuliaan yang besar. Amin. Karena dia memberikan yang semuanya, yang terbaik, yang kita bisa minta dari dia. Amin. Itulah hati seorang bapak. Hati seorang bapak, saya percaya, anaknya harus ada Roh Kudus. Hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Kalau hidupnya kan dipimpin sama Roh Kudus, itu bukan menjadi anak Allah. Karena anak Allah adalah hidupnya harus dipimpin sama Roh Kudus. Kalau bukan anak Allah, anak setan. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak Allah, anak gembel. Sekarang gini, anak saya jatuh. Di ujung sana, saya tahu anak saya jatuh. Saya langsung lari. Luar biasa. Nggak pakai saya tanya apapun juga. Nggak pakai saya tanya, "Kamu kenapa jatuh?" Nggak dihabisi semuanya, enggak. Langsung apa? Langsung saya ambil, langsung saya angkat. Cet. Kenapa? Karena dia anak saya. Tapi kalau anak gembel jatuh, kita mikir, aduh, kalau nolongin nanti kita yang disangka orang yang dijatuhkan nanti. Kita nggak akan gendong-gendong juga anak gembel. Meskipun anaknya bandel, meskipun anaknya brutal, meskipun anaknya hidupnya hancur-hancuran, tetap dia adalah seorang anak, tidak tergantikan. Karena bekas anak tidak pernah ada. Begitu juga dengan Bapa di surga. Engkau anak-anaknya, dia kasihi engkau sampai pada akhirnya dia kasih engkau. Mau engkau brutal, mau engkau apapun juga, tetap dia mengasihi engkau. Kenapa? Karena engkau anaknya. Nggak pernah bisa terputus tali kasih Bapa dengan anak. Amin. Maka itu hari ini yang membuat saudara dan saya sebagai anak-anak siapa? Roh Kudus dalam hidup kita. Lihat dulu yuk. Roma 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut yang lagi. membuat kamu menjadi takut lagi, lalu Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. kamu telah menerima Roh Kudus yang membuat apa? Yang membuat saudara dan saya jadi anak Allah. Jadi Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya menjadi anak Allah. Jadi tidak ada cara lain. Kalau engkau mau jadi anak Allah, diangkat menjadi anak Allah selain Roh Kudus. Tidak ada lagi. Jadi Roh Kuduslah, the Jesus Unlimited lah, yang membuat kehidupan saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Iya. bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Ada Jesus Unlimited nih dalam hidup kita nih. Yohanes 14 ayat yang ke-11 aja. Percayalah kepadaku bahwa Ya. aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yes. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terus Sebab aku pergi kepada Bapa. sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi efeknya Yesus pergi kepada Bapa. Ada Jesus Unlimited dalam hidup kita.
Nah, gift unlimited itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi daripada apa yang telah Yesus lakukan. Ini adalah Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita. Bahkan hebatnya lagi, ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi gimana? Roh Kudus membantu kehidupan saudara saya pada waktu engkau lemah. Pada waktu engkau ada masalah, pada waktu engkau ada problem, pada waktu engkau stres, engkau depresi. Tahu tidak? Dia bergerak untuk kehidupan. Ngapain dia bergerak? Membantu kita. Roh Kudus ada di mana? Dalam diri kita. Saudara tidak perlu meminta bantuan orang lain. Kalau dituntunnya, nggak usah, bisa jalan sendiri. Kenapa dia bilang dia bisa jalan sendiri? Karena ada Roh Kudus yang menuntun dia. Dan dia tahu, roh itu nggak kelihatan, tapi dia ada. Dan memberikan dia kekuatan. Bisa nggak nih melakukan ini semuanya? Bisa pasti semua. WL, Singers, multimedia, atau apapun juga dia bisa melakukan semuanya. Tapi Roh Kudus membantu kehidupan saudara dan saya secara spiritual. Nggak kelihatan tapi ada. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, terus? Sebab kita tidak tahu Ya. bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Ini orang udah ngomong bahwa, Pak, saya udah nggak tahu bagaimana cara doa lagi, Pak. Udah bingung, Pak. Udah 5 tahun, 7 tahun, Pak. Doa, Pak, nggak dijawab. Doa nggak dijawab. Doa nggak dijawab. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Orang ini udah bingung. Orang ini udah stres. Udah bimbang, udah stres, udah Tuhan deh. Hidup saya mau bagaimana deh? Terserah Tuhan dah. Udah hopeless. Udah gak ada harapan lagi. Sampai doa aja gak bisa. Memuji menyembah Tuhan, apalagi doa aja gak bisa. Apalagi memuji menyembah Tuhan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tapi Roh Kudus itu sendiri. Ngapain dia? Berdoa Berdoa. Untuk siapa? untuk kita. Untuk kita. Saat saudara dan saya hari ini sudah nggak berdoa lagi, saudara dan saya hari ini sudah mengalami suatu kekeringan rohani dalam kehidupanmu. Saat hari ini saudara dan saya lagi drop, lagi punya masalah, punya problem, ada yang peduli loh. Siapa yang peduli? Roh Kudus berdoa untuk siapa? Untuk saudara. Kepada siapa? Kepada Allah. Roh Kudus berdoa kepada Allah untuk saudara. Kalau kita doa sendiri pasti nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Karena kita biasanya doa-doa kita ini punya kepentingan. Tapi kalau Roh Kudus tidak punya kepentingan, karena dia lihat orang ini butuh pertolongan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak Dengan terucapkan. keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa? Karena orang ini udah speechless. Udah nggak tahu ngomong apa, udah nggak tahu doa apa. Maka itu Roh Kudus juga tahu tentang hal itu. Roh Kudus bilang, aku yang berdoa kepada Allah. Aku juga tahu apa yang hari ini yang kau mau, yang inginkan. Dia tahu semuanya. Aku yang doa. Dia fight dengan doanya dia. Dia mau fight doa untuk apa? Untuk saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak nangis lagi. Supaya saudara air matanya dihapus sama Tuhan. Kesedihanmu dihapus sama Tuhan. Problemmu dihapus sama Tuhan. Dia nggak mau lihat Anda sedih. Dia nggak mau lihat lagi Anda berteriak-teriak semuanya, meminta tolong. Dia doa kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Satu orang yang saudara tahu, karena Dia mengasihi. Tidak ada lagi yang lain hari ini. Amin. Kenapa dia mau berdoa buat saudara? Kenapa dia mau berjuang buat saudara? Kenapa dia mau jor-joran buat saudara? Karena dia mengasihi kehidupan. Amin. Amin. Begitu juga dia mengasihi juga saudara kita, Audi. Ya. Jujur saya appreciate ya sampai hari ini saya appreciate dengan hal-hal yang hebat yang luar biasa. Menurut saya ya BLCC sangat-sangat kehilangan suatu sosok Audi. Tapi saya yakin bahwa hari ini dia sudah ada bersama dengan Allah. Dia sudah ada bersama-sama dengan Yesus karena firman Tuhan bilang orang yang mati di dalam Tuhan dia menerima jaminan kepastian keselamatan. Amin. Ada jaminan kepastian keselamatan. Amin. Jadi kita tidak mencari keselamatan lagi. Kenapa kita tidak mencari keselamatan? Karena Yesuslah keselamatan dan kehidupan kita. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Para siapa hari ini yang telah mati, sesungguhnya dia tidak mati. Dia hidup bersama dengan dalam kemuliaan Allah beserta kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.